Bismillahirrahmanirrahim. Saya Andi Gunawan dari IAT 5A. Jawaban nomor 1 ialah soal nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang wacana Islam kontemporer? Jadi wacana Islam kontemporer yang berkembang saat ini ialah berkembangnya pemikiran Barat yang masuk ke dalam dunia Islam seperti modernisasi, kemudian liberalisme, kemudian sekularisasi dan pluralisme. Jadi inilah pandangan hidup Barat modern dan postmodern. Nah, pemikiran Barat, orang Barat ini berusaha memasukkan pemikirannya ke dalam dunia Islam. Jadi pemikirannya ingin diketahui oleh seluruh dunia. Dengan cara apa? Dengan cara menyekolahkan para pelajar yang ada di Barat. Nah, sehingga saat para pelajar ini lulus, maka mereka lah yang menjadi kader-kader pemimpin di negaranya masing-masing. Kemudian soal nomor 2, mengapa setelah zaman kegelapan orang Barat cenderung anti agama? Karena setelah menerjemahkan karya-karya cendekiawan Muslim, pandangan hidup Barat itu menjadi modern. Jadi kemodernan Barat itu menjadikan sains dan bukan Tuhan sebagai sesuatu yang sentral. Jadi mereka mendahulukan agama, dan pada puncaknya mereka mensampingkan ajaran agama. Selain itu, orang Barat juga menganut paham rasionalitas. Jadi rasionalitas menurut mereka itu merupakan pandangan hidup yang dapat mengatur kehidupan mereka, termasuklah kehidupan politik dan agamanya. Jadi kalau mereka sudah menganut paham rasional, otomatis agama mereka sudah tidak terpakai lagi. Kemudian di sisi lain, hal yang membuat orang Barat itu anti agama karena mereka menganut paham sekularisasi. Jadi sekularisasi ini merupakan pandangan hidup yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Kemudian beberapa ideologi kontemporer masuk ke dunia Islam. Yang pertama itu relativisme kebenaran. Jadi maksud dari relativisme kebenaran ini ialah pendekatan intelektual dan moralnya itu bersifat dikotomis. Artinya terbagi ke dalam dua kelompok yang saling bertentangan. Sehingga inilah yang membuat pandangan pengetahuan mereka menjadi terbatas. Kemudian anti otoritas. Jadi menurut saya cikal bakal dari timbulnya anti otoritas ini karena asas peradaban mereka, yaitu yang pertama itu sekularisme. Jadi sekularisme ini maksudnya ajaran yang tidak didasarkan pada agama. Kemudian rasionalitas. Jadi mereka tuh sangat mengandalkan rasio mereka, akal pikiran mereka. Kemudian liberalisme. Nah, jadi maksud dari liberalisme dalam versi Barat ini, mereka tuh hidup bebas dari agama, bebas dari gereja, bebas dari ikatan moral, dan bebas dari Tuhan. Jadi tiga unsur ini sangat berkaitan, yakni sekularisme, rasionalisme, dan liberalisme itu sangat berkaitan dengan anti otoritas. Kemudian yang ketiga, relativisme. Jadi relativisme ini merupakan suatu masyarakat yang hanya berkaitan dengan kehidupan sosial dan politiknya. Jadi apabila kehidupan mereka hanya bersangkutan dengan kehidupan sosial dan politik, maka otomatis mereka tidak mengaitkan agama dalam kehidupan mereka. Kemudian yang keempat itu tentang gender. Jadi maksud dari gender ini yang dapat saya pahami ialah mereka mengatakan bahwa kebenaran agama itu relatif. Kemudian mereka mengatakan semua agama itu sama, dan bahkan menentang atau tidak meyakini, tidak setuju bahwa agama Islam itu merupakan agama yang paling benar. Kemudian soal nomor 4 tentang proses islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Jadi proses islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer
yakni melalui para sarjana muslim yang belajar ke barat. Jadi orang barat itu sangat semangat, mereka memberikan beasiswa kepada para pelajar yang datang dari seluruh dunia, datang ke barat, mereka memberikan beasiswa sehingga saat mereka tamat kuliah dan kembali ke negaranya masing-masing, mereka membawa metode berpikir ini di negaranya masing-masing. Jadi mereka terpengaruh oleh para orientalis yang mengkaji Islam. Jadi sebenarnya belajar di barat itu boleh-boleh saja, tapi ini menurut Syekh Muhammad Nukaib Al-Attas ya. Jadi menurut beliau belajar di barat itu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Nah, kalau tidak cukup ilmu pengetahuan kita, maka otomatis kita akan berbalik mengkritisi Islam seperti itu.